Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa hadir di kajian rutin kita yang kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Dengan amal-amal soleh yang kita laksanakan, semoga Allah limpahkan keberkahannya kepada kita semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita sebelumnya, yakni bagaimana kita bisa meraih keutamaan, meraih kematian terindah, atau dalam bahasa yang sudah dikenal, menggapai husnul khotimah. Perlu kita camkan baik-baik bahwa akhir kematian terindah, karunia yang agung, karunia yang besar ini tidak bisa kita peroleh dengan angan-angan kosong. Kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah, keistimewaan-keistimewaan yang datang dari Allah tidak bisa kita dapatkan dengan angan-angan kosong. Kemuliaan dari Allah itu tidak bisa kita dapat melalui angan-angan kosong. Yang dimaksud angan-angan kosong itu apa? Yang dimaksud angan-angan kosong itu rumongso jadi orang baik, rumongso menjadi orang mulia, tapi dia jauh dari sifat-sifat yang mulia. Itu namanya angan-angan kosong ya. Kalau dalam bahasa Quran itu disebut al-amani. Al-amani, angan-angan kosong. Rumongso jadi orang baik, rumongso jadi orang benar, rumongso jadi orang mulia, tapi dia jauh dari sifat-sifat yang mulia. Itu namanya al-amani. Dan perlu kita ketahui bahwa al-amani, angan-angan kosong, itu merupakan bagian dari talbisul iblis, jebakan-jebakan iblis. Ini saya ulangi lagi, karena kita banyak terjebak di sini. Rumongso tadi loh, rumongso dadi wong sing bagus, rumongso dadi wong sing mulya. Namun kita sendiri tidak punya sifat-sifat yang mulia, tidak punya akhlak-akhlak yang mulia, nggak punya kepribadian yang mulia, tapi rumongso gitu loh. Ini jebakan syaitan ini. Makanya kan sering kita tekankan, intinya apa di sana? Intinya di situ itu penekanannya apa?
Ojo dadi wong ku sing suka sok. Itu loh. Sok. Apa? Suka sok itu apa? Hah? Ojo dadi wong sing sok gitu. Sok alim, sok ibadah, sok ahli ibadah. Padahal sebenarnya dia aslinya jauh dari akhlak-akhlak itu. Dan ini sifat yang paling buruk dari kalangan kaum muslimin. Tidak boleh main-main dalam hal ini. Nggak bisa. Keutamaan dari Allah, keistimewaan diperoleh dengan angan-angan kosong, itu nggak bisa diperoleh. Itu melalui perjuangan, termasuk untuk bisa meraih husnul khotimah, untuk bisa meraih kematian terindah, akhir kehidupan yang mulia. Itu tidak bisa kita dapatkan dengan angan-angan kosong tersebut, namun dengan perjuangan, dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam menempuh kesolian, itu baru akan Allah hadiahkan. Allah sudah ingatkan di surah An-Nisa surat 4 ayat 123. Ya, surat An-Nisa ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Iya. Pahala dari Allah itu bukanlah anak-anakmu dan bukan pula anak-anak ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Jadi di surah An-Nisa ayat tersebut Allah mengingatkan pahala surga, keutamaan itu tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong. Ya, keistimewaan, kemuliaan itu tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong. Namun Allah ingatkan, barang siapa yang berbuat keburukan, walaupun dia rumongso jadi orang yang baik, jadi rumongso orang yang mulia, rumongso jadi orang istimewa, tapi kalau perbuatannya itu buruk, maka dia dibalas sesuai dengan perbuatannya, bukan dibalas sesuai dengan angan-angan kosongnya. Sakitipun paham ini. Jadi orang itu diberi balasan oleh Allah sesuai dengan kenyataan sifatnya, bukan karena rumongsonya. Bukan karena rumongsonya. Rumongso jadi orang yang beriman, rumongso. Namanya merasa itu, Pak. Merasa. Itu belum tentu memiliki sifat aslinya. Kalau panjenengan pernah makan soto ayam, rasa bakso sapi. Pertanyaannya, ada bakso sapinya? Ada soto ayamnya? Yang ada apa? Saya ingat ada jamaah kami punya warung nasi, terus tetangganya itu jual minuman legen. Nah, jual legen ini laris. Akhirnya dia mau balik ke kampung, tokonya ini dijual sama teman santri kami yang jual nasi. Bu, sampean beli toko saya karena pelanggannya sudah banyak. Nah, teman saya ini nggak mau membeli karena tenaganya nggak ada. Terus gimana kalau kulaan nanti harus ke mana? Jauh gitu kan. Akhirnya diajari, nanti tak ajari bikin legen, tanpa ada zat legennya sama sekali, begitu. Dengan komposisi bahan-bahan yang sudah disiapkan, ya,
coklat, susu coklat bubuk itu, kemudian sitrun, gula, air, dengan komposisi yang pas nanti bisa menghasilkan minuman warna legen, rasa legen, bau legen, tapi tidak ada. Sama dengan banyak kita dijual minuman rasa sirsak, rasa lemon, rasa semangka, rasa nangka, ada bahannya. Saya khawatir iman yang kita miliki ini, kita khawatirkan baru sampai rasanya saya sudah beriman. Ini yang kita khawatirkan, rasanya saya sudah muslim, rasanya saya sudah bertakwa, tapi kita khawatirkan ketakwaan tidak ada di dalam hati kita. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, sekali lagi, keistimewaan termasuk kematian terindah, kematian husnul khotimah, itu tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong, namun dengan perjuangan, dengan usaha, dengan ikhtiar secara optimal, baru nanti kita akan temukan, kita akan dapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.